tentu menarik bagi yang mendukung Anies Baswedan, yaitu di sini dikatakan akan segera deklarasi. Nasdem sebut ada tambahan partai gabung koalisi perubahan, ya. Akan ada satu partai politik lagi yang bergabung dalam koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di pemilihan presiden 2024. Ada partai lain yang mau bergabung dengan koalisi perubahan. Ini menarik, ya. Kita lihat nih, ini berita dari Pak Anies lagi nih, Anies beri sinyal. Kelihatan nggak tuh? Anies beri sinyal ada parpol lain akan gabung di koalisi perubahan. Saya kira ini tidak lepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para pendukungnya, oleh para partai politik yang memang menghendaki ada perubahan yang jauh lebih baik, yang kembali kepada institusi yang sudah disepakati bersama, dan bukan menganggap remeh-temeh perubahan konstitusi. Sejauh ini kami di koalisi perubahan juga sudah melakukan hal yang jauh lebih progres. Artinya koalisi perubahan sudah punya capres lah, setidaknya walaupun belum dideklarasikan oleh Demokrat dan PKS, tapi setidaknya komunikasi berjalan sangat intensif. Yang menjadi solidarity maker-nya, yang menjadi figur, yang menjadi makna utamanya itu adalah Mas Anies sebagai figur capres. Kemarin Demokrat sudah mengajak teman-teman Nasdem dan PKS ini untuk sama-sama bisa membentuk sekretariat perubahan. Nah, di sekretariat perubahan ini ketiga ketua umum bertemu, lalu kemudian kita tanda tangan komitmen sebagai koalisi perubahan memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa dan negara. Lalu, di dalam MOU atau nota kesepahaman itu juga kita memberikan mandat kepada baca pres, yaitu Mas Anies Baswedan. Nah, nanti proses itu kan tentu akan terjadi. Setelah itu nanti, setelah ditentukan Mas Anies akhirnya final, baca wapresnya siapa, barulah kita akan deklarasi. Partai tersebut akan bergabung dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat yang koalisinya disebut tinggal tunggu waktu untuk terbentuk. Ia juga mengatakan seluruh partai koalisi masih intens melakukan komunikasi politik sehingga dalam waktu dekat akan segera deklarasi. Koalisi partai masih dibicarakan, insya Allah tidak dalam waktu yang terlalu lama akan disampaikan. Ini kan bukan hanya satu pihak tapi 4 pihak, ujarnya. Ini yang luar biasa, kan ada partai baru yang ingin bergabung dengan koalisi perubahan Anies Baswedan. Wow, kira-kira siapa ya? Tetapi banyak spekulasi muncul, ada katanya P3, ada katanya berspekulasi lagi di luar itu, ada katanya Gerindra, PKB dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Inilah menjadi spekulasi baru, masih teka-teki dalam partai baru dalam koalisi pengusung Anies Baswedan di 2024. Dan bahkan kalau ini menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa, begitu kan? Ini teka-teki kejutan parpol tambahan gabung wacana koalisi pro Anies. Luar biasa sekali ya, siapa kira-kira partainya? Karena kalau dia tidak safe dinominasikan, maka pilpres ke depan akan kehilangan roh oposisinya, ya, roh perubahannya. Nah, mudah-mudahan tidak terjegal atau dijegal di Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahni, mengklaim partainya akan konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Meskipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih Agus Harimurti Yudhoyono
atau AHY sebagai cawapres. Sahroni menyebut tak ada masalah jika Anies memilih AHY. Menurutnya itu hal wajar. Apalagi AHY berasal dari partai besar yakni Demokrat. Enggak ada masalah, sah-sah saja. Nasdem akan konsisten tetap, bakal tetap dukung. Apapun Anies katakan, kita akan dukung, kata Sahroni. Sahroni juga mengaku optimis Anies dan AHY akan menang di Pilpres 2024. Paling tidak masuk ke putaran kedua pemungutan suara. Sahroni menyadari elektabilitas Anies tidak setinggi dua kandidat capres lainnya, seperti capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan capres Nasdem Prabowo Subianto. Begitu pula elektabilitas AHY yang ia prediksi tidak banyak mendongkrak suara. Namun, Sahroni berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat itu, Anies juga memiliki elektabilitas yang tidak tinggi, tetapi mampu memenangkan suara. Bisa menang Anies AHY, itu kan survei gampang-gampang saja. Sekarang jelek, no problem. Anies dulu zaman Pilgub juga jelek, tapi in the end tetap menang, ujarnya. Sebelumnya Ahmad Saroni menyebut Partai Demokrat memaksa agar AHY menjadi cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies, kata Sahroni di Kompleks Parlemen Jakarta. Menanggapi Sahroni, Anies Arief pun membantah dan mengklaim Demokrat menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies. Terbaru, Partai Nasdem menyebut cawapres Anies sudah mengerucut. Nasdem mengklaim nama itu sudah disetujui oleh 3 ketua umum partai pengusung. Sudah semuanya, kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto di Kompleks Parlemen Jakarta.